Hari ini adalah hari terakhir stempel kekaisaran berada di Daxia. Besok stempel itu akan dibawa ke negara kita, Jepang. Malam ini, stempel itu tidak boleh terjadi apa-apa. Ya, saya baru saja dapat kabar bahwa organisasi pencuri api sudah mengirimkan Raja Pencuri untuk mencuri stempel itu. Apa yang bisa dilakukan Raja Pencuri? Sistem keamanan grup Chuyun kami adalah yang terdepan di dunia. Di gedung ini, ada lebih dari 3.000 kamera pengintai dan lebih dari 1.000 petugas keamanan terlatih. Lagi pula, ini berada di lantai 99 gedung Chuyun. Dia ingin masuk ke sini? Ini apa? Apa? Dengar-dengar tempat ini menyimpan stempel kerajaan, mandat dari surga, menunjukkan kehormatan besar Xia. Tungu du Pamenyalalaji, lalu ambil di bawah bulan. Mohon pengertiannya dari semuanya. Bodoh. Semua orang, perketat penjagaan sekarang. Siapa orang itu? Tidak. Dia bukan dari pihak kita. Cepat, kunci lift. Siapa yang hilang? Ada apa? Periksa jalur segera. Yu, segel kerajaan hilang. Dupa juga sudah habis terbakar. Ini pasti kerjaannya pencuri sakti. Barangnya berhasil diambil? Berhasil. Kerja yang bagus. Bawa barang itu kembali. Organisasi pasti akan memberikanmu penghargaan besar. Aku punya satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Selama bertahun-tahun, di mana harta karun nasional yang dibawa pulang dari luar negeri sekarang? Dulu saat bergabung dengan pencuri api, kau menjanjikanku. Barang akan disumbangkan ke negara tanpa syarat. Tapi kenapa aku tidak melihat harta nasional itu? Harta nasional itu penting. Bawa sigil jayak dulu, nanti kami sembangkan ke negara. Menurutmu, aku masih percaya pada kalian? Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Kita pasti akan bertemu lagi. Halo. Pencuri suci sudah berkhianat. Mulai sekarang, kejar dia tanpa batas waktu. Siapapun itu, asal bisa membunuhnya, akan mewarisi nama pencuri suci. Mengerti. Aku sampai. Apa tugas 3 hari? 3 hari lagi di Galeri Selatan dipamerkan harta nasional. Salah satunya adalah piring Gyokaca. Targetmu adalah itu. Pencuri suci telah kabur 3 tahun. Kali ini temukan dia. Lalu habisi dia sampai tuntas. Aku tidak pernah gagal. Raja Pencuri, itu milikku. Untuk masuk pameran lancar, organisasi atur kencan buta untukmu. Namanya Bai Yutang.
Identitasnya membantumu masuk pameran lancar. Mengerti? Aku akan segera menemui orang ini. Maaf, ya. Papa, lihat ini. Pencuri kecil. Mencuri barang sampai nyasar ke leluhurmu sendiri. Masih mau kejar gue? Saudara seperjuangan. Beralik badan. Kamu orang jalanan, kan? Cuma lewat aja. Sebut nama lo. Nama gue Bai, Putih. Pinjam tanganmu, kembalikan barangnya. Loh, bos Bai, mau hadang rezeki saya, ya? Udara panas di sini, segera keluarin barangnya. Sudah selesai? Masih berani panggil polisi? Mau mati ya? Haha, maling ini, hajar dia, tangkap malingnya. Tangkap maling, jangan lari. Nona. Nona. Barang ini milikmu, kan? Tenang, pencuri kecil itu sudah tertangkap. Kamu yang menangkap dia? Mana mungkin aku sekuat itu? Coba cek dulu, barangmu lengkap tidak? Terima kasih ya. Ayah, perjodohanmu hampir telat, ayo kita pergi. Kami ada urusan, pamit dulu. Tunggu. Belum tahu namamu. Namaku. Ayahku namanya Putih dan tampan, seperti pangeran. Putih dan tampan. Orang dijodohkan denganku itu kamu. Ah. Kayaknya itu dia, ya? Kamu bilang apa? Gak ada apa-apa. Walaupun kamu balikin dompet aku, ini tetap pertemuan formal. Jadi, yang perlu diomongin harus diomongin. Dengar dari perantara, statusmu nggak biasa. Status? Ayahku hebat banget. Jangan asal ngomong. Ceritakan, bagaimana hebatnya ayahmu? Ayahku itu seorang ksatria. Kalau pulang kerja lebih awal, aku kerja sampingan, antar makanan. Ayahku juga bisa sihir. Kalau ada promosi di mall, aku juga kerja sampingan, tampil sulap buat anak-anak. Ayahku juga ngurusin banyak orang loh. Pekerjaan utama dia satpam, kepala tim keamanan di Galeri Pameran Selatan Kota. Sebulan gajinya 8 juta, termasuk asuransi dan tunjangan. Bercerai rawat anak, kerja keras, 3 pekerjaan. Ini beda dari pernyataan organisasi. Tunggu, kepala keamanan galeri. Oh, ternyata begitu. Pantas organisasi bilang dia bisa bawa aku menyusup ke galeri pameran. Aku akan bicara soal syaratku. Eksekutif perusahaan publik, gaji miliaran, mobil, rumah, penampilan dan bentuk tubuh, kamu sudah lihat. Nona, aku ingin cari seseorang untuk hidup bersama dengan baik. Cari ibu untuk anakku, dengan syarat-syaratmu. Maksudmu kamu gak tertarik sama aku? Tidak, syaratmu terlalu bagus. Kamu tahu kondisiku, duda dengan anak. Kita tidak cocok. Apakah kita cocok? Aku tentukan. Menikah denganku, urusan rumah kamu, biaya hidup aku tanggung. Setiap bulan aku kasih 3 juta uang jajan. Oke kan? Ah, oke. Bawa buku keluarga? Bawa kok. Ayo. Mau kemana? Nikah. Ayo. Kemana sih? Daftar nikah ya. Tunggu aku dong. Bilangnya jam 1. Orang ini kok belum datang juga. Aku sebentar lagi nikah nih. Pernikahan itu nggak seribet itu kok. Kita kan satu keluarga. Ayo pergi. Kemana nih? Lihat penampilanmu itu. Kamu kelihatan bukan orang yang mampu beli rumah. Masa nikah tapi masih harus sewa? Aku ada rencana beli rumah, tapi... Sudahlah, sudah, naik mobil saja.
Wah, Mama. Rumahmu bagus banget ya. Kamu barusan panggil, Mama lah, kamu nikah sama papa aku, berarti kamu mama aku sekarang. sudahlah, misi selesai. Aku tidak ada hubungan lagi dengan kalian. Barang-barang boleh kalian pakai sesuka hati. Kamar utama di lantai 2 itu kamarku. Kalian tidak boleh mendekat tanpa izin. Ngerti? Maksudmu, kita nikah tapi nggak tinggal bareng? Walaupun sudah menikah, nggak ada perasaan. Jadi jelas kita harus tidur terpisah. Kamu keberatan? Terserah kamu. Ayah, kian-kian lapar. Dapur di mana? Kamu bisa masak juga? Kian-kian perutnya sensitif, nggak biasa makan di luar. Temani dia main sebentar. Aku hampir selesai di sini. Kamu memang pria yang perhatian soal keluarga. Aku mau nonton TV. Makan ya makan, kenapa nonton TV? Anak kecil nggak boleh nonton TV sambil makan. Biarin aja dia, anaknya masih kecil banget. Berita terbaru. Malam ini pukul 8, pencuri legendaris yang hilang 3 tahun lalu, Rongmen Daosheng, mengirim surat tantangan. Dia mengklaim akan mencuri harta nasional Daxia, yaitu kupu-kupu Gyokacha, dalam pameran harta nasional 3 hari lagi. Aku angkat telepon dulu. Jangan telepon lagi, aku pensiun dari dunia itu. Kali ini situasinya khusus. Pasti lihat Beritanya. Apa benar nggak mau turun tangan? Aku kejar kau sampai dapur. Surat konyol itu, kerjaanmu kan? 3 tahun berlalu, pencuri legendaris muncul lagi. Kali ini dia harus disingkirkan. Tenang, organisasi aku tidak pernah. Dengarkan aku dulu, aku bisa Jelaskan apa? Dengarkan aku. Makanannya sudah hampir dingin, Ayah. Iya, aku datang. Tunggu saja kau nanti. Datanglah. Makanlah. Kamu ini, Ada teman minta urus sesuatu. kamu sendiri? Ada urusan kerja. Makan, nanti makanannya dingin. Nggak nyangka, si pencuri legendaris muncul lagi. Kamu kenal dia? Aku nggak kenal orang seperti itu. Kalau kenal dia, aku buat dia tak bisa lepas dari masalah. Apa kamu ada salah paham sama dia? Salah paham? Si pencuri suci itu brengsek. Membakar, merampok, membunuh, nggak ada yang dia nggak lakukan. Reputasinya buruk? Tapi aku dengar orang-orang bilang dia cukup baik, ya kan? Siapa yang bilang begitu? Dia demi sepasang liontin Gyo, membantai seluruh keluarga Peng, 36 orang tewas. Anak kecil umur 4 tahun aja nggak dia biarkan hidup. Omong kosong. Kenapa kamu marah banget? Kamu kan bukan si pencuri suci. Kenapa kamu marah? Kamu bukan si pencuri suci. Apa aku terlalu bersemangat? Sepertinya tidak kan? Nggak kok, nggak bersemangat. Pencuri legendaris juga punya kode etik. Nggak sampai harus membunuh, benar nggak? Lagian, pencuri legendaris itu katanya sudah pensiun lama. Info dari museum ini, aku rasa kemungkinan besar cuma kabar bohong. Kabar bohong. Aku tanya. Kamu takut, ya? Pencuri legendaris itu kejam. Kamu takut? Takut kalau pas nyolong, sekalian ngabisin kalian para satpam? Aku nggak takut sama pencuri legendaris, kok. Mencuri itu nggak sampai bunuh orang. Bilang juga percuma, kamu nggak bakal hari ini kasih tahu, sekaligus edukasi. 8 Jenderal Rongmen, Raja Maling kategori pencuri tingkat tinggi. Menurut aturan dunia kriminal, target mereka pedagang kaya nggak punya hati nurani. Cara beraksi, entah panjat jendela atau teknik kunci palsu. Tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Apa-apaan bahasa rahasia ini lancar banget kamu ngomongnya. Ya, soalnya aku kan bisnis keamanan lintas negara. Jadi sering berurusan sama maling kecil macam ini, lama-lama jadi paham juga. Tapi aku tetap merasa pandanganmu soal Raja Maling itu agak kurang adil. Kurang adil. Berat sebelah,
Kalau sudah rahasia umum dunia, apa masih bisa dibilang begitu? Teknologi modern sekarang jauh lebih maju. Aku akui, dulu kemampuannya itu memang luar biasa. Tapi sekarang, perubahan terus datang, gelombang baru menggantikan yang lama. Dia itu sudah ketinggalan zaman. Ngomong sama kamu percuma, kamu nggak ngerti. 3 hari lagi di selatan ada pameran benda pusaka nasional. Orang nggak bisa masuk. Bukannya kamu ketua tim keamanan di galeri itu? Kamu bisa nggak dapetin undangannya? Tentu nggak masalah. Kalian makan santai aja ya. Aku duluan. Kamu nggak makan sama sekali? Tidak makan. Yang muda menggantikan yang tua, ya? Mereka nggak berpikir nggak ada yang lihat mereka, kan? Lao Bai. Kamu masuk ke sini. Kenapa? Susah masuk ke sini? Dengan kemampuanmu, memang begitu. Aku hanya ingin bilang, aku sudah pensiun. Jangan hubungi aku lagi. Tunggu dulu, Lao Bai, kamu kan dulu kepala keluarga Rong. Berhenti. Dulu aku salah jalan, terbawa arus buruk. Sekarang aku sudah melepaskan urusan dengan keluarga Rong. Tapi orang lama keluarga Rong nggak akan melepaskanmu begitu saja. Bantu aku, gantinya. Aku bisa kasih tahu kamu kebenaran soal tragedi pemusnahan keluarga Kian. Apa yang kamu bilang? Semua orang bilang itu kerjaan sang pencuri agung. Menghabisi 36 anggota keluarga Peng. Aku tahu itu bukan perbuatanmu. Selama bertahun-tahun ini, aku lama menyelidiki kebenaran, dan kini punya beberapa petunjuk. Kalau kamu mau bantu aku bisa membersihkan namamu dan memulihkan nama baik keluarga Kian. Kamu serius? Tentu saja. Lao Bai. Aku bukan datang sebagai teman. Juga bukan sebagai tuan kota. Tapi sebagai sesama warga Daxia. Bantu kami merebut harta nasional Daxia. Harta Daxia kita tidak boleh jatuh ke tangan orang-orang Jepang ini. Yi Chong, mohon pencuri suci bertindak demi kejayaan Sia besar. Baik, aku setuju. Tapi aku hanya akan bertindak sekali saja. Hanya sekali. Kode nama tikus bulu emas hadir untuk menerima perintah. Ini adalah perlengkapan dari organisasi, serta denah pengamanan gedung pameran. Masih ingat tugasnya? Tentu saja. Kali ini, giok piring Liuli sangat penting. Pastikan untuk merebutnya kembali. Kemampuan pencuri legendaris setara denganmu. Jangan ceroboh. Zaman sekarang sudah berbeda. Aku akan membuat semua orang tahu siapa pencuri sejati dari keluarga Rong. Hei, kamu kemana tadi? Kamu kemana tadi? Oh, aku. Aku pergi lari malam. Lari malam? Aku. Hobi pribadi ya? Kamu kemana? Aku. Aku punya kebiasaan main tai chi malam-malam. Kalau sudah tua begini, pinggang sakit, punggung pegal. Malam-malam sering gak bisa tidur. Ngantuk deh. Aku juga agak. Silakan duluan. Silakan, kamu. Silakan. Kamu duluan. Silakan. Ayo pergi. Yang mulia, tenang saja. Aku bersumpah demi kehormatan negara. Pameran kali ini dijamin tanpa masalah. Kami punya sistem alarm paling canggih. Kalau dia berani datang, hanya ada jalan buntu untuknya. Apa kamu nggak punya mata? Maaf.
Kenapa layarnya jadi... Apa yang terjadi? Kenapa ini juga gelap? Cepat laporkan. Apa yang terjadi? Kapten, monitor rusak. Biar aku lihat. Udah nyala? Sudah beres, kan? Kalian semua perhatikan baik. Aku keluar sebentar untuk... Kian. Ayah, Gimana? Senang mainnya? Habiskan waktu sama ayahmu, ya. Kamu mau kemana? Saya cuma lihat-lihat. Setelah aksi dimulai, sistem keamanan ruang pameran akan dimatikan sementara. Sistem listrik ruang pameran juga akan dihentikan sebentar. Ingat, kamu cuma punya waktu 3 menit. Tenang saja. Kurang dari 3 menit, saya sudah bisa selesai. Selamat datang para tamu dari Daxia di pameran ini. Benda-benda ini menjadi saksi sejarah dan kejayaan Daxia. Meskipun kalian sudah kehilangan kepemilikan atas benda-benda ini, tetapi dengan kemurahan hati Fusang, kami sengaja mengadakan pameran ini agar kalian bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Benda-benda ini pernah menjadi harta karun bangsa kalian. Memalukan, barang ini adalah harta karun negara kita, Daxia. Tuanini. Tolong perhatikan kata-katamu. Barang-barang ini sekarang milik negeri kami, Fusang. Ini lukisan wanita bangsawan hilang 100 tahun. Juga lukisan 500 Arhat menghormat Avalokitesvara, karya Yojichang dari dinasti Song, pas giok putih, keramik Tang Sancai. Semua itu adalah keindahan luar biasa dari Daxia. Sepertinya semuanya sangat ingin memiliki harta ini. Kalau begitu, aku akan beri kalian kesempatan. Malamini, semua orang di sini. Siapa yang menawar paling tinggi? Kamu bilang harta karun ini milik dinasti Xia. Sekarang kami harus bayar untuk membelinya kembali? Omong kosong. Kalian tentu boleh tidak membelinya. Itu hak kalian. Dan aku punya hak untuk menentukan nasib barang-barang ini. Apa yang kau lakukan? Itu adalah vas biru Yongle. Sipat letakan. Dasar jahat. Kamu tahu nggak apa yang sedang kamu lakukan? Itu harta yang tak ternilai, semuanya koleksi langka. Koleksi langka, barang berharga, apa hubungannya denganku? Kalau nggak laku, ya jadi rongsokan. Camus. Lukisan luar biasa ini. Harga awal 10 miliar. Mereka perampok. Ternyata ini cuma selembar kertas tak berguna. Tunggu, 10 miliar itu aku bayar. Sepertinya masih ada orang di Daxia yang benar-benar mencintai benda berharga. Selamat kepada tuan ini atas keberhasilannya memenangkan lelang. Barang berikutnya, Gyokrui dari dinasti Qing, harga awal 8 miliar. 8 miliar, Gyokrui ini aku ambil. Ayah, bukankah semua ini barang palsu? Kenapa orang-orang Jepang itu nggak bawa yang asli? Barang asli semua ada di belakang. Kamu mau apa? Kami sudah dapat informasi. Semua barang di pameran ini palsu. Barang asli disembunyikan di ruang rahasia aula pameran. Dimengerti. Selanjutnya, akan dipamerkan barang terakhir malam ini, harta agung dinasti Xia, piring Gyokaca. Harga awal 5 miliar. Operasi dimulai. Siapa itu? Beranti.
Alarm eksternal sudah kami kendalikan. Tapi ingat, tempat penyimpanan piring giok itu ada sensor gravitasi. Hati-hati, ya. Ok. Ganti shift. Serahkan ke aku. Siap, Kapten. Maaf, nggak punya mata, ya? Maaf. Identifikasi berhasil. Sepertinya ini dia piring giok itu. Sensor gravitasi baru. Sedikit perubahan berat saja langsung memicu alarm. Sup kacang hijau dengan kelapa, pencuri terkenal ternyata biasa saja. Nona. Mencuri barang orang lain kurang baik. Kamu juga bukan dapat ini dengan Kalau begitu, kita tidak ada negosiasi lagi. mau. Silakan ambil kalau berani. Sepertinya pencuri terkenal. Hanya punya nama besar, ya. Aku tebak kamu dari kelompok pencuri api, kan? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu lagi cari ini? Kamu. Bilang, apa tujuan kalian? Mau tahu? Pertama, selamatkan nyawamu dulu. Nama Raja Pencuri hari ini berpindah tangan. Sampai jumpa lagi, hati-hati dengan nyawamu. Mencuri barang orang, lalu nyawanya juga? Raja kehormatan dulu tidak seperti ini, mengecewakan. Cepat. Jangan sampai Raja Pencuri kabur. Cepat cek lempengan giok. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Kamu kuperintah matikan tetap tidak mau ya? Dasar. Pancurie Légenda. Semu à Keluar. Keluar. Pancurie Légenda. Kamu pikir, dengan mengambil piring giok Liuli, kamu bisa menebus kerugian Dacia? Apa yang kamu ambil, akan aku buat seluruh Dacia keluarin lagi. Ada APA? Kenapa mereka buru-buru pergi? Sepertinya tadi aku dengar alarm bunyi. Kalian dengar nggak? Kayaknya aku juga dengar. Menurut kalian, pencuri legenda sudah datang? Pencuri terbaik. Tuan Nichikawa. Lelang masih berlanjut? Tentu saja masih. Kalau lelang berlanjut, teruskan tawaran. Meski harus habis-habisan, kita tidak akan biarkan harta keluar dari Daxia. Lempengan giok Liuli bernilai 5 miliar. Pencuri terbaik, Biar saudara-saudara di Daxia. yang mengganti utangmu ini.
Artadaxia, Lampangan Luli, Arga Awal. 5 miliar. Mulet. 5 miliar, habis sudah. Tadi untuk beli barang berharga lain, dana grup sudah habis. Aku juga sama. Kalau diteruskan, kita bakal bangkrut. Teman-teman, pepatah bilang, bersama kita kuat. 5 miliar ini, mari kumpulkan. Keluarga Chen bisa keluarin 500 juta. Keluarga Wang 300. Keluarga Lee Keluaran 400 juta. Ayah, sudah beres belum? Siapa ayah? Tentu saja, beres. Berikutnya giliran kamu. Selanjutnya, semuanya bergantung padamu, Kian. 5 miliar sudah kami kumpulkan. Mohon kamu memenuhi janji dan kembalikan piring giok liuli ke Daxia. Tentu saja. Setelah lelang hari ini berakhir, petugas kami akan mengantarkan harta nasional ke kediaman kalian masing-masing. Semoga persahabatan Fusang dan Daxia abadi selamanya. Dasar orang jahat. Santai, Lai. Karena harta nasional sudah kembali ke Daxia, tidak perlu urus orang Jepang. Ayo, semuanya, kita pergi. Ayo pergi. Tuan Nishikawa, saya baru hitung, semua barang pameran ini terjual total 5.320 miliar. Itu 50% lebih banyak dari perkiraan kita. Ngomong kosong. Justru bikin kerugian untuk Daxia makin besar. Ini seperti mengambil biji wijen, tapi membuang semangka besar. Tuan Ichikawa, barang antik sudah dikemas dan siap dikirim. Tanda tanggani dokumen ini. Tunggu. Apa tadi kamu bilang? Barang-barangnya sudah dikemas dan dikirim? Iya, itu perintah langsung dari Anda. Tidak baik. C'est pas Bawa Mereka Jaga Pintube Lakang. Kamu ikut aku ke ruang rahasia. Pencuri legendaris. Lagi-lagi pencuri legendaris yang menyebalkan ini. Pintu mobil terkunci, jangan rusak. Oke, jangan khawatir, sudah diperiksa tadi. Cepat, cepat. Ayah sudah siap di sini, kamu bagaimana? Aku juga sudah siap. Yang mulia, dengarkan penjelasanku. Ada masalah soal harta nasional itu, tapi uangnya sudah pasti masuk dengan emas murni. Kita nggak rugi, bahkan sedikit untung. Total lebih dari 50 miliar. Gawat, Pak Inu, uangnya. Ada apa dengan uang? Uangnya hilang. Habis sudah, kita dibodohi si pencuri. Dia memperdaya kita. Pak Lei, setelah lelang kali ini, akun kita nggak punya dana yang bisa dipakai lagi. Masa depan perusahaan sulit. Uang habis masih bisa dicari lagi. Segera atur peninggalan kebudayaan direkam hari ini. Sumbangkan semuanya tanpa biaya ke Museum Daxia. Baik, pihak Halai. Sekarang kamu periksa. Lihat sisa uang rekening perusahaan. Kalau memang tidak ada jalan, umumkan saja. Baik, Pak Liu. Pak Liu, uang. Uang. Katakan saja, aku bisa tanggung. Setiap rupiah tetap utuh. Apa maksudmu? Akun Tuan Lei menunjukkan, uang yang sebelumnya kita transfer kembali dikirimkan oleh akun misterius dari luar negeri. Prosesnya sah dan sesuai aturan. Akun misterius? Jangan. Lau Bai, bukan mau menegur kamu. Kamu mencuri bawa anak kecil, nggak takut contoh buruk? Kamu masih berani bilang aku, padahal kamu ngomong kode di depan anak. Kamu juga gak lebih baik. Mana barang yang aku minta? Barang apa? Jangan pura bodoh. Piring giok itu, cepat kasih. Oh iya, baru ingat. Tunggu sebentar ya. Nih, ada di tas aku. Tenang aja, mana mungkin aku nipu kamu. Ini punyaku. Jangan main-main, cepat keluarkan lempengan. Jangan buru-buru, aku cari lagi. Ini yang kamu maksud? Pergi. Tunggu, aku ingat kok. Aku cari lagi. Di mana ya?
Jangan acak-acak. Aku jelas ingat taruh di sini. Nggak ada. Lau Bai, kamu, jangan-jangan kamu gagal ngamaninnya? Kode nama tikus bulu emas, misi selesai. Kode tikus bulu emas, misi selesai. Barang yang pernah disentuh oleh sang pencuri legenda, kamu berani menyentuhnya juga. Batu giok kupu-kupu berhasil lalu, bagaimana? Waktu sempit, belum sempat menemukan peluang untuk membunuhnya. Tapi soal teknik, aku jauh lebih unggul darinya. Batu giok kupu adalah bukti terbaiknya. Era milik sang pencuri telah berakhir. Orang-orang Rongmen yang pintar membobol pintu dan gembok sudah tidak cocok dengan masyarakat sekarang. Tuan, kapan mengembalikan kupu-kupu giok ke Daxia? Mengembalikan tentu saja bisa kapan saja. Sebelum itu, aku ingin menggunakan kupu-kupu giok untuk satu hal terakhir. Hal apa? Tunggu sampai aku membukanya, kamu akan tahu. Suara trompet kecil ini aneh, kenapa mengeluarkan suara seperti ini? Pencuri legendaris. Jangan bercanda soal ini. Jangan-jangan kamu gagal, ya? Kecelakaan. Kamu pikir, gelar Raja Pencuri aku dapat dari mana? Hei kamu. Barangnya bisa aku kasih, terus barang yang aku mau? Tiga tahun ini, aku menyelidiki kasus pembantaian keluarga. Dari jejak-jejak di lokasi, aku temukan beberapa petunjuk. Kelihatan familiar? Lambang pencuri api. Jadi maksudmu, kejadian waktu itu ada hubungan dengan pencuri api? Dulu, saat Tuan Besar keluarga Peng membeli liontin inyang dari luar negeri, dia tahu bisa ada masalah. Dia menemui saya, berharap saya membantu keluarga Peng melewati bencana ini. Saya sudah mengatur penjagaan ketat untuk melindungi mereka, tapi meremehkan tekad organisasi pencuri api yang menginginkan liontin inyang. Saat saya menghubungi ayahmu dan pergi menyelamatkan mereka, semuanya sudah terlambat. Ayah. Jangan biarkan ada yang hidup. Bunu. Bunu. Qian, Mama, kamu sembunyi di sini. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar. Mengerti? Terus cari, meski harus menggali sampai ke dasar bumi, kita harus temukan lempeng giok. Lapor, pemapa, ada masalah besar. Pencuri legendaris datang. Kenapa dia harus datang di saat seperti ini? Kita pergi. Abu. Abu. Bangunlah, ibu kalian. Maaf, aku datang terlambat. Abu. Orang-orang jahat ini. Abu. Jangan pergi. Pencuri api, saatnya kalian bayar darah dengan darah. Dokumen rahasia tertinggi dinasti Xia, kebenaran kasus pembunuhan keluarga Peng. Liontin Inyang, lempengan giok Liuli. Kamu dengar tentang makam kaisar pertama? Pernah dengar. Di sekitar pegunungan Kunlun, tapi tidak tahu lokasinya. Peta letaknya ada di sini, dan kunci untuk membuka makam kaisar adalah giok inyang. Katanya, selama bisa membuka makam kaisar, bisa mendapatkan harta dari makam kaisar Qin. Konon bisa menemukan ramuan keabadian. Rumor konyol seperti ini ada yang percaya. Makam kaisar Qin memang ada.
tapi lainnya omong kosong. Saya takut dunia hitam akan merusak Feng Shui serta keberuntungan dinasti Xia. Rumor ini banyak memakan korban. Soal Giok Inyang, 3 tahun ini aku tidak pernah mengganggumu. Karena aku tahu Giok Inyang ada padamu, itu adalah tempat paling aman. Tapi waktu sudah berubah. Pencuri api gagal bergerak, tidak akan tinggal diam. Aku dengar, Yin Yang Yu dibagi jadi 2, Yu Yin dan Yu Yang. Kian pegang yang mana? Sekarang Yu Yin sudah muncul di pasar gelap. Pasar gelap? Iya. Itu dermaga Rongmen, Dulu disebut dermaga, sekarang pasar gelap. Orang biasa menyebutnya pasar loa. Tempat itu, selain jual beli berbagai informasi, pencuri besar kecil menjual barang curian di sini sesuai aturan mereka. Aturan kelompok mereka. Menurut aturan mereka, barang curian harus dipajang di dermaga selama 3 hari. Kalau ada pemilik asli, petugas, atau orang berpengaruh yang mengklaim, bisa diambil langkah selanjutnya. Betul, jadi pasti kelompok pembakar itu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Baiklah, saatnya kita juga menyelesaikan urusan keluarga Peng. Kali ini, Lau Bai dalam bahaya besar. Jangan meremehkan. Aku sudah mencarikan pembantu untukmu. Nanti, dia pasti bisa sangat membantumu. Pembantu ini aku kenal? Nanti kamu akan tahu. Tentang Liu Die dan Yinyang Yu Pei. Kira-kira itu saya. Pencuri agung membunuh 36 anggota keluarga Peng demi harta di makam kaisar. Sekarang Yu Pei muncul di pelabuhan Rongmen. Pencuri itu pasti akan bertindak lagi. Ketua, beri 1 kesempatan lagi. Saya akan mengambil nyawanya. Setahu saya, di pelabuhan Rongmen hanya ada 1 Yu Pei. Satunya pasti ada di tangan pencuri itu. Demi negara Xia. Kita tidak boleh membiarkan pencuri itu mengumpulkan pita dan kunci. Dan secara pribadi, kita harus membalas dendam untuk keluarga Peng. Saya mengerti. Hari ini penghinaan ini aku catat. Hari kita bertemu lagi adalah saat aku ambil nyawamu. Akhirnya sampai rumah juga. Ayah. Sofa di rumah pamannya empuk banget, aku tidur nyenyak tadi. Ayah semalaman hampir nggak tidur, capek banget. Ayah, apa kita lupa sesuatu yang penting? Nggak ada penting. Semua sudah selesai, semua dipersiapkan. Setelah urusan ini selesai, nanti aku ajak kamu. Dan ibumu, juga aku, kita bertiga akan pergi. Bertiga. Gawat. Kalian luar biasa, ya. Telepon dimatikan sudah cukup, tapi mobil juga dibawa pergi. Di pameran South City tadi bikin kehebohan besar, semua jalan ditutup. Aku tunggu lama baru dapat taksi. Berapa lama? Kamu. Anak kecil masih wajar. Kamu orang dewasa, baru menikah, sudah berani nggak pulang semalam. Aku. Itu. Kamu jujur sama aku. Kamu pergi kemana semalam? Ibu ini galak banget ya. Kian, cepat pikirkan cara dong. Gak mau ngaku, ya? Ada aturan negara dan aturan rumah. Kalau kamu keras kepala, aku pakai aturan rumah. Kamu tahu salahnya di mana? Aku tahu aku salah. Jika kamu menebus kesalahanmu, kamu bisa melepaskannya. Sedangkan kamu, Dengar, sebenarnya aku. sekarang baru ingat, ya? Terlambat. Mama, kalau mau marah, marahi Kian saja. Papa nggak bersalah, ini salah Kian. Cian yang salah. Itu taktik yang kamu ajarin. Di dunia ini, cuma ibu yang terbaik. Anak yang punya ibu seperti harta berharga. Ibu kami tahu kami salah. Sudah, Cepat bangun, cepat bangun. Kali ini, demi menghormati Kian, maafkan kau. Kalau ada lain kali, aku, Tenanglah, aku janji, tidak akan ada lain kali. ayo cepat makan. Makan. Wah,
Banyak banget makanannya. Ini makanan yang sengaja kamu buat untuk kami? Aku nggak masak khusus buat kalian. Ini makanan sisa yang nggak habis ku makan. Cepat makan. Makanan sisa? Terima kasih ya, terima kasih. Ayo kita mulai makan. Bakso sapi favoritmu. Terima kasih. Kian-kian. Sekarang masa pertumbuhan, makan yang cukup. Terima kasih ibu. Punya ibu itu benar-benar menyenangkan. Hang. Kalau aku bukan pencuri. Mungkin. Masakan ibu enak banget loh. Ibu, kenapa? Kenapa? Biar aku lihat. Aku ambil air dulu. Dia terluka karena tenaga dalam. Untung saja tidak serius, tapi kok bisa kena tenaga dalam sih? Kamu bisa ilmu pengobatan juga? Banyak tahun ini keliling kemana-mana, belajar sedikit pengobatan tradisional. Tapi tenang saja, nggak apa-apa kok. Cuma ada memar di dada, sebentar juga hilang. Mama, minum air yang banyak, pasti sembuh. Terima kasih, sayang. Ini, pijetin kaki mama. Kalau aku bukan pencuri, apakah? Wah, pagi-pagi banget nih. Selamat pagi. Bagaimana lukamu? Sudah membaik? Tidak ada masalah. Kamu juga mau pergi dinas? Perusahaan menyuruhku pergi ke luar kota untuk menangani proyek. Tunggu, kamu kan cuma satpam, kenapa harus dinas? Aku. Bapakku satpam, tugasnya menjaga ketertiban negara. Aku kepala satpam. Kota Selatan tanggung jawabku. Sudahlah. Gak ngerti. Pergi dulu. Kamu pergi berapa hari? 2 atau 3 hari mungkin. Mama, Kian-Kian gak mau kamu pergi. Kian-Kian pengen bareng sama kamu. Kalau gitu ikut mama aja. Dadah mama, hati-hati di jalannya. Pergilah. Anak kecil tapi cerewet banget. Aku pergi ya. Gimana? Barangnya sudah siap? Semuanya sudah siap. Berangkat ke dermaga Rongmen. Berangkat. Ayah, tunggu aku sebentar. Ayo pergi. Selanjutnya akan berpencar. Takut? Hadak takut. Apa ayah ajarkan? Masih ingat? Masih ingat? Baik sekali. Kakak Bai, bisa nggak lebih lembut sedikit? Kupikir siapa tadi? Ternyata dari keluarga Leng ya. Iya, aku dari keluarga Leng. Kamu pasti tahu dong. Leng. Betul, Leng kecil kan? Aku masih ingat kok. Namaku Leng Rushan, lupa ya? Mana mungkin lupa? Leng Ruishuang, nona kedua keluarga Leng. Siapa di kota selatan tidak tahu keluarga Leng? Kamu lupa, nggak mau bicara sama kamu. Jangan bercanda, ada urusan penting nih. Bagaimana kabar dari pihak Ye Cheng? Paman Ye sudah kasih tahu aku tentang Yin Yang Yupei ini. Sebelum jam 4 in Yupei ini akan dijual di Twitter. Sesuai aturan Rongmen, kalau jam 4 sore tidak ada pemilik yang datang. Yupei ini akan ditangani oleh bos besar di pelabuhan. Sepertinya banyak yang mengincar Yin Yang Yupei kali ini. Datang sih boleh, tapi nggak semua orang punya hak masuk ke teater ini. Masuk teater harus punya kartu akses.
Kartu itu tersembunyi di sekitar pelabuhan. Berapa kartu yang disebar di pelabuhan kali ini? Ada 9 kelompok besar, 18 ahli, 72 golongan, masing-masing pegang satu kartu. Sebanyak itu? Leontin Giok ini memang sangat berharga. Bukan cuma Rongmen, tapi dunia persilatan. Dari 5 unsur, 3 aliran, hingga ribuan organisasi terkenal, turun tangan. Sepertinya bakal sibuk kali ini. Kurangi saingan sebanyak mungkin. Mau ambil semua kartu, bisa selesai? Bisa selesaikan 90%, sisanya waktunya nggak cukup. Anak kecil nggak boleh masuk, cepetan pergi. Saya mau ketemu bos kalian, bilang sama dia, nama saya Peng. Ramalan, ramalan. Bertindak sendiri, masih terlalu mencolok. Maaf, nggak sengaja. Hei, cantik kecil nabrak aku, nggak bisa dibiarkan gitu aja nih. Tunggu sebentar, aku bakal jentikan jari. Aku adalah asistenmu. Mengerti? Sekarang aku siapa? Kamu asistenku, kan? Bos, pekerjaan hari ini akan aku atur. Kamu yang atur, jadi kita mau kemana? Sudah sampai pelabuhan? Sudah sampai. Cepatlah. Ahli berbagai bidang sudah mulai mengumpulkan kartu dengan keahlian mereka. Begitu waktu habis. Yang tidak punya kartu akan gugur dari kompetisi. Tenang, aku tidak akan gagal lagi. Aku mau giok itu. Nyawa Raja Pencuri juga akan aku ambil. Terima kasih. Itu sih mudah, yang susah masih di depan. Lanjut, yang berikutnya. Kamu. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu di rumah? Kamu kan katanya dinas keluar kota, kenapa ada di sini? Jangan tanya siapa perempuan di sebelahku. Dia siapa? Kamu gak bisa bilang, ya? Wah, White Jade Hall, kelihatannya polos, padahal aslinya kamu licik banget. Jangan ngomong sembarangan, dengar aku jelasin. Aku sama dia gak ada. Kakak Bay, dia siapa sih? Kenapa galak banget sama kamu? Gak kayak aku, cuma aku yang paling baik sama kamu. Si licik White Jade Hall. Jadi kamu suka yang model begitu? Tunggu, dengarkan jelasanku dulu. Silakan jelasin. Kalau gak cari cara, ini gak bakal selesai. Musim dingin datang, aku mau belikan kamu shawl, tapi takut seleraku jelek. Jadi aku ajak adikku yang selalu update tren buat ikut. Ngobrol dan bercanda dengan adik, memperbaiki suasana hati yang buruk. Di belokan berikutnya, aku bertemu denganmu. Aku nggak siap lihat orang di sampingmu ini. Kak, dia siapa? Dia itu siapa? Tolong jelaskan sedikit. Kak, cepat bilang, dia itu siapa? Ngomong apa sih ribut banget? Kamu masih belum bilang siapa dia. Dia cuma adikku. Adikku bilang warna ungu itu punya daya tarik. Aku khawatir kamu bakal salah paham. Dia cuma adikku. Berhenti, jangan pukul lagi. Kamu sinis apaan? Aku sama dia nggak bikin kamu sakit hati. Bro, serius deh, kamu salah paham. Aku sama Nona Zhan tuh cuma mitra kerja. Hari ini kami cuma survei pasar. Kalian berdua kok pas banget sih ngomongnya. Aku bercanda, percaya kamu. Percaya atau enggak, terserah kamu. Pulang aku yang urus pengelola Kian, ayo kita pergi. Kak Pai dia siapa? Nggak penting, cari dulu papan tulisan itu. Teknik hipnosis bunga teratai. Zhan King, sepertinya identitasmu nggak biasa ya? Ambil koin dari minyak panas tanpa kena minyak. Ini aturan.
Kamu pegang boraks dan mau main curang di sini? Menurutku kamu benar-benar cari mati. Pergi sana. Semua papan tulisannya ada di dalam minyak panas ini. Yang berani, silakan coba. Kakpai Borks itu apa? Itu bahan kimia. Orang itu mungkin mau masukkan boraks saat minyak belum panas untuk bikin kesan seolah-olah minyaknya panas. Dulu para pemain sulap sering pakai trik ini buat nipu orang sederhana. Oh, begitu, tapi minyak panas sekali, supaya tangan tidak kena minyak. Bisa ambil papan tulisan dari wajan, perlu trik. Nggak juga. Asal tangan cukup cepat, itu saja. Anak muda, umurmu belum seberapa, tapi omonganmu besar juga ya. Wajan minyak panas ini kedalamannya 8 inci lebih. Di dunia ini belum pernah kudengar tangan masuk wajan panas tapi nggak kena minyak. Pak tua, hati-hati. Jangan remehkan jagoan dunia. Anak muda, kalau nggak percaya, coba saja. Nggak perlu coba. Papan tulisannya, aku ambil ya. Anak ini serius ya? Serius apaan? Aku mau lihat dia bisa main trik apa. Sampai tes suhu minyak juga nih. Ayo mulai dong. Kita semua nih nunggu lihat kemampuan kamu. Ya kan? Iya. Mulai, orang tua itu udah selesai. Kamu lihat tadi? Jangan bilang kamu cuma bercanda sama kita, ya? Ayo kita pergi. Kupikir dia ahli, ternyata cuma segitu. Iya, gayanya doang hebat, tapi malah nggak berani bertindak. Kalian semua lihat kan? Ada lagi yang membanggakan diri. Pemilik kartu tanda di panci ini mana? Kenapa bisa begini? Gerakan tangan dia barusan. Itu jurus naga terbang menangkap awan. Ini. Apa dia pencuri legendaris? Kakakpai Jerkin tadi jurus naga terbang menangkap awan, kan? Kamu juga tahu tentang itu? Tentu saja. Semua orang tahu, Raja Pencuri punya 3 keahlian besar, 2 tangan 1 jari. Tangan naga pengintai awan, tunangan bunga matahari, jari kecil berhati rusa. Benar, kan? Itu cerita lama, tidak perlu disebut lagi. Aku merasa semakin banyak orang di pasar gelap yang mencari kartu kait. Silakan. Baiklah. Iba. Menyerah, ini kartumu. Terima kasih. Bagus. Hebat. Coba lagi. Oke. Terlalu sulit. Siapa dapatkan kartu ini? Pantas disebut legenda, 3 Ronde ini benar-benar buntu. 3 dewa masuk lubang. 3 dewa masuk lubang. Warizan Budaya Dynastia. Satu Simpi, Tiga Manku, Tiga Bola. Tebak bola ada di mangkuk mana? Konon tidak pernah ada yang berhasil menebak. Mereka belum pernah bertemu aku. 3 dewa ke gua, andalan mereka adalah kecepatan dan trik ilusi. Ingin tebak berapa bola di mangkuk? Fokus tangannya, bukan mangkuk. Nona, mau coba main? Taruhannya apa? Yang ini cukup? Mulai saja. Nona, 3 mangkuk, 3 bola, dan 1 sumpit. Aturannya sederhana. Kalau kamu bisa menebak bola ada di mangkuk mana, kamu menang. Aku akan memberimu 1 medali emas. Kamu cuma punya 3 kesempatan. Kecepatan tangan Tuan Wang luar biasa, sulit terlihat. Siapa di negeri ini lebih cepat dari tangan hantu Tuan Wang? Tidak. Kalau itu pencuri legendaris. Lain cerita.
Silakan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana kalau begini saja? Aku kurangi sedikit tingkat kesulitannya. Tinggal 2 mangkuk ini, tebak bola ada di bawah yang mana, dan kau menang. Yang ini. Aku menang lagi. Tunggu dulu. Aku ingin buka sendiri. Bagaimana mungkin ini Kau curang. Nona, kau masih punya 1 kesempatan lagi untuk menebak bola. Bagaimana kalau begini, tebak deh, mangkuk terakhir ini. Ada bola atau enggak? Rajanya trik Wang Bao, masalah besar. Hitung-hitung, waktu masuk ke teater sudah tiba. Ada atau enggak? Ada atau enggak? Aku tebak nggak ada. Kok kamu datang ke sini? Cuma muter-muter aja. Bos, gimana kalau yang terakhir ini biar aku tebak? Kamu nebak apa sih? Cuma game aja, kok. Kenapa tegang banget? Aku tegang ya? Aku nggak tegang, kok. Kamu nggak tegang? Tapi kok keringetan gitu banyak? Aku nggak tegang. Ini cuaca lagi panas banget. Serahin ke aku. Pergi cari Kian-Kian. Ikuti rencana awal. Tenang saja, serahkan Kian-Kian padaku. Biar di sini aku yang urus. Sobat kecil, sudah pilih? Ada atau tidak? Sudah pilih. Tidak ada. Baiklah. Tunggu dulu. Kali ini bagaimana kalau kita buka bersamaan? Pemilik, mangkukmu kurang kokoh. Keberuntunganku bagus. Memang betul tidak ada. Iya, benar. Sepertinya pemilik kedai kalah ya. 1000 keping emas tidak dijual, perpisahan di persimpangan jalan. Saya salad, salut. Ember emas berisi air, wadah perak menampung. Pemilik kedai, maafkan. Baik. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Semua itu trik sulap jalanan. Bolanya mungkin sudah diambil dulu. Cuma nebak. Kebetulan saja sedang beruntung. Benarkah begitu? Kalau tidak, apalagi, kamu kira aku menang pakai trik? Tapi justru kamu. Bukannya kamu kerja di keamanan? Hal semacam ini, kamu seharusnya nggak paham, kan? Aku nggak paham. Tapi kamu cukup beruntung. Kalau begitu, Apa? kartu tulis itu. Ini kartu remi biasa. Mau buat apa? Aku mau aja. Urusanmu apa? Kamu mau kemana? Mainlah. Main bareng, gimana? Apa serunya sama kamu? Aku bisa sulap. Nanti di rumah aja sulapnya. Bayu Tang, sebenarnya kamu siapa? Sun King. Kamu sebenarnya siapa? Punya trik rahasia? Setengah tahu aja. Apa man? Yun Jitian Marga Siapa yang mengarahkan? Sup Mutiara Gio, pencuri legendaris.
Dia menyuruhmu ke sini untuk Meluruhkan. barang milik siap. Keluarga Peng. Camus datant de millions Tan Yin Lenten milik keluarga Peng. Sesuai aturan di dermaga Rongmen, jika pemilik meminta, kalian harus mengembalikannya. Kami pasti akan mematuhi aturan. Tapi bagaimana kamu membuktikan kalau kamu orang keluarga Peng? Liontin Inyong. Ini Liontin Matahari. Kamu benar-benar anggota keluarga. Ternyata masih ada keturunan keluarga Peng yang hidup. Pencuri legendaris. Yang Gan Kejadian 3 tahunnya. Punya rahasia tersembunyi. Panggung opera sudah dibuka. Para ahli dari berbagai tempat mulai bersaing. Kalau aku ambil Liontin ini, berarti mempermainkan mereka. Aku harus memberikan penjelasan kepada mereka. Ku mengambil lenten keluarga Peng. Apa hubungannya dengan mereka? Mau penjelasan? Bicara saja sama undang-undang anak. Kecil-kecil sudah pintar ngomong. Kalau aku hari ini nggak ikutin peraturan kalian, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Jurus naga menangkap awan. Si pencuri legendaris. Dia ayahku. Ayahku bilang kalian itu bukan orang yang taat aturan, jadi aku nggak perlu sopan sama kalian. Ayahmu benar. Kalau mau taat aturan, tunjukkan kemampuanmu yang asli. Kamu punya apa? Aku punya kemampuan ini. Gadis kecil, sebutkan namamu. SD Kota Selatan kelas 2A, Peng Kian Kian. Nama besar pelabuhan Rong sudah terukir di dunia ini, dan hari ini diinjak oleh bocah kecil. Kalau tersebar, bukankah itu memalukan? Kepala besar pelabuhan berani-beraninya merundung seorang gadis kecil. Kamu nona kedua dari keluarga Leng. Silakan lewat sini. Wah. Datang banyak orang, ya. Pencuri suci, kau sudah kumpulkan semua papan huruf. Jangan-jangan kau benar-benar pikir bisa masuk ke teater itu? Ternyata Daozi sudah tahu aku mengumpulkan papan huruf. Pantas tidak menghentikanku. Ini yang dia tunggu. Pemimpin sudah memprediksi sejak awal kamu akan bertindak. Kami diperintahkan untuk menunggumu di sini sejak lama. Pancuri Ulung, Mazuk Titeur Pintaxang. Liontin Jiokyang Satulaji. Kamu tak akan bisa mendapatkannya. Kapan aku bilang aku mau ambil giok itu? Sepertinya kalian belum ada kemajuan. Sudah kubilang, sering-seringlah membaca buku. Ternyata tak mau dengar nasihat, ya? Kita lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Serandia. Merah, kuning, biru, ungu mulia. Putih, hijau, perak, abu jelmaan. Seperti panggung kehidupan, berubah. Kapan debu dunia dan perangkap kepentingan ini akan selesai? Para sahabat dunia persilatan. Pementasan dimulai. Di panggung ini, Ada sebuah pintu di belakang. semua yang kalian inginkan ada di balik pintu itu. Tapi, hanya satu orang yang bisa masuk ke sana. Kalian semua. Tunjukkan kemampuanmu. Tunjukkan kehebatanmu. Yang menang hidup, yang kalah minggir. Menarik. Gerakannya lambat, sering malas latihan. Cepat. Serang. Pegang pisau tidak bisa, jangan bilang pikir bisa menahanku. Seseorang. Menarik. Dalam 30 detik, aku akan membuang semua kartu di tanganku.
Ke semuanya. Mohon perhatian kalian. Sebelum semua kartu terungkap, Ambil kartu kalian. Siapa yang punya kartu terbesar di akhir? dialah pemenangnya. Ayo, ambil kartu kalian. Dasar pemain amatir. Lihat, kartu terbesar ada di tangannya. Selamat, lolos ke babak berikutnya. Silakan. Catur. Ada APA. Kepala rumah, bisa main catur? Gak bisa. Ada yang bisa diorganisasi. Pencuri bodoh. Gak berpendidikan. Cari sendiri online. Cari online? Aku? Hei. Waktu terbatas. Cari online kayaknya gak sempat nih. Kelihatannya cuma bisa minta bantuan Bai Yutang. Halo. Kenapa? Kangen aku ya? Kamu bisa main catur teka-teki nggak? Catur? Seriusan? Kamu di mana sih? Aku cuma jalan-jalan aja. Baiklah. Kasih tahu posisi catur itu, biar aku bantu pecahin. Kamu di mana? Rame banget. Jangan peduliin detail kecil. Waktu saya terbatas, cepat. Oke. Kuda 2 ke 4. Meriam 2 ke 5. Ska. Baiklah, saya sibuk duluan. Tunggu. Ada apa lagi? Terima kasih. Sama-sama. Tolong. Gimana? Bisa panggil orang atau enggak? Kalau tidak, nasibmu bakal parah. Kamu, apa kamu? Saya. Apa saya apa? Udah, rebahan aja kamu. Waktunya hampir habis. Gak tahu di dalam gimana situasinya. Liontin itu harusnya sudah di tangan wanita itu. Kelihatannya wanita ini orangnya si pencuri api. Siapa pemiliknya tidak penting. Liontin Inyang. Sekarang milik kami. Kamu siapa? Angin barat laut. Keluarga Lang dari kota selatan. APA maksudmu denken perkataan barusan? Tuan rumah keluarga Peng datang untuk mengambil barang yang hilang. Peng Kian, keturunan keluarga. Salam hormat untuk para senior. Keluarga Peng dimusnahkan 3 tahun lalu. Nggak ada pemilik. Kenapa harus percaya kalian? Betul, di sini kita akan tahu siapa pemenangnya. Sekarang kamu mau ambil liontin ini. Maksudmu apa? Kami sudah sibuk seharian buat liontin ini. Kalian bilang langsung ambil. Jalawak ya? Apa yang ayah bilang memang benar. Orang-orang ini nggak tahu aturan. Chen. Tenang saja, kalau memang mereka nggak punya aturan. Kita cari orang yang tahu aturan buat kasih pelajaran ke mereka. Ensiklopedia. Bos, kenapa Anda datang? Identitasnya bisa dibuktikan. Saya jamin dia, tapi harus Anda beri, bos. Tapi di dalam itu, Ikuti aturan. Baiklah. Hanya dengan benda ini. Kamu mau coba halangi aku? Hah?
Kalung gioknya mana? Bagaimana mungkin? Pencuri legenda. Kamu lagi. Tychus Rambutmas, Kondisimu? Ketua, aku gagal. Sekarang giok tidak penting, rubah terbang dan musang kuning menuju lokasi membantumu. Prioritas kini menyelamatkan keturunan keluarga Peng dari pencuri legenda. Keluarga Peng? Bukankah keluarga Peng sudah dimusnahkan? Bagaimana mungkin? Jangan bicara banyak, keturunan keluarga Peng ada di dermaga Rongmen. Kamu harus tiba sebelum pencuri legenda dan membawa mereka ke organisasi bersama timmu. Aku yang akan melindunginya. Mengerti. Kian. Ayah, Gimana? Kalung giok sudah dapat? ayah lihat ini. Identitas Kian terbongkar. Pencuri api sudah mulai bergerak. Kita harus segera tinggalkan dermaga. Ayo, lewat sini. Pencuri api turun tangan. Kita perlu panggil bantuan. Lama tak jumpa. Pencuri legenda. Kupikir siapa, ternyata cuma musang. Sudah lama tak bertemu, kepala. Bos besar ingin ajak kau kembali ke organisasi untuk berbicara. Waktunya sempit, bisa tidak kasih jalan? Kau bikin ini jadi sulit buatku. Jadi artinya tidak ada negosiasi? Apa yang kau punya untuk dibicarakan denganku? Tidak bisa. Sepertinya waktu telah berlalu, pencuri legendaris. Katanya kamu sangat cepat, tapi apakah kamu lebih cepat dari panah ini? Lebih cepat dari panah ini? Bagaimanapun kita pernah bekerja sama. Haruskah kita benar-benar saling bertarung seperti... Jangan akrab denganku. Strategimu hebat. Kamu habiskan upaya mengumpulkan kartu dan menarik perhatian kami. Membuat kami berpikir kamu akan ke teater. Tapi, kamu biarkan gadis kecil ini membawa barangnya. Sepertinya pemimpin benar-benar meremehkanmu. Ah, biasa saja. Terlihat bagus karena yang lain biasa-biasa. Sudah diambang kematian. Masih saja sok pintar. Siapa? Siapa yang bermain musik? Sebuah lagu menyayat hati. Di mana mencari sahabat sejati? Siapa itu? Pengemis. Ternyata kamu, kakek pengemis. Anak kecil seperti kamu, umur masih muda, tidak cocok bertarung. Tuan Bai, yang Anda cari adalah Dao Zi. Urusan kecil ini serahkan saja pada saya. Terima kasih atas bantuan Anda, Pak. Kita pergi. Orang tua, aku tidak membunuh orang tak dikenal. Sebutkan namamu. Namaku lupa. Tapi julukanku masih kuingat, Tian Ken. Kakak Bai, siapa orang itu? Jangan tanya yang... Papa, orang-orang itu begitu hebat. Kakek pengemis nggak apa-apa kan? Yang bermasalah harusnya si musang kuning. Jangan lengah, ini nggak sesederhana itu. Kak Bai. Papa, Keluar, deh. Aku sudah tahu, musang kuning kecil nggak mungkin bisa menghentikan pencuri legendaris yang terkenal. wanita jahat, minggir. Hati-hati, Papa bisa bersikap kasar sama kamu. Gadis kecil, kamu keturunan keluarga Peng, ya? Hari ini aku ingin lihat bagaimana papamu kasar sama aku. Zemua Dangga. Begitu pencuri sakti bergerak, langsung serang.
Bukannya ini terlalu berlebihan? Berlebihan? Kamu kan pencuri sakti, pencuri di atas segalanya. Gunung tunduk, awan minggir. Aku nggak berani meremehkanmu. Jangan bereak. Cian. Bodoh. Siapa suruh kalian menyerang? Mau mati, ya? Apa yang mau kamu lakukan? Tikus emas. Tikus emas, cepat bertindak. Ada yang nggak mau membantumu. Tikusan emas, cepat bertindak. Apa yang kamu tunggu? Tikusan emas. Kamu sudah ditinggalkan. Raja pencuri, masalah keluarga Peng bukan urusanku, hanya menjalankan perintah. Bicara sama malaikat maut. Seorang raja pencuri apa benar-benar akan membunuh? HMPH. Memang benar, aku tidak memukul wanita. Tapi dia bisa. Ayah. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Ayah tidak apa-apa kok. Masalahnya sudah selesai. Baiklah. Menjadi. Selesai. Keluarga Leng punya paman Yi yang menjaga, aman. Kita bisa pergi sekarang. Baik. Kian. Kamu masuk kamar dulu. Kamu lagi dinas? Pulang cepat? Pekerjaannya selesai lebih cepat. Hari ini ada masalah di dermaga. Sampai ada yang kehilangan nyawa. Kamu tahu soal itu? Aku nggak dengar soal itu. Sebegitu hebohnya, nggak tahu? Tempatnya berbahaya? Lumayan menegangkan. Seluruh dermaga ditutup, tidak boleh keluar masuk. Gimana bisa pulang? Aku bisa lari, jadi aku lari pulang. Kamu sendiri? Gimana kamu keluar? Aku juga lari keluar. Capek lari, ya? Mau minum air dulu? Tidak usah repot-repot. Aku tidak minum. Aku ambil kain lap. Aku ambil pel. Kamu seriusan? Kamu yang duluan bohongin aku. Apa kamu pernah bohongin aku juga? Diam. Berani kamu pukul aku? Aku ini suamimu, mau bunuh aku? Sudah cukup belum? Aku belum. Haruskah panggil kamu Bayu Tang atau Sang Pencuri Agung? Haruskah panggil kamu tikus bulu putih atau Sun King? Terserah mau panggil apa. Sang Pencuri Agung seperti kamu. Perlu aku ikut campur? Ayo, mau pukul aku? Serang saja. Bisa duduk santai dan bicara baik-baik? Aku nggak perlu bicara sama kamu. Kalau mau bertindak, langsung saja. Kamu. Ayah, ibu, lagi ngapain?
Kami sedang main-main. Ayah, Kita cuma bercanda. Kian, istirahat di kamar, nanti ayah ajak kamu makan kue stroberi, oke? iya, terima kasih ayah. Sudahlah. Pergilah kamu. Pergi, ini rumahku. Kalau ada yang pergi, itu kamu. Tunggu dulu. Baru sekarang mau pergi? Terlambat. Kamu mau kemana? Ngapain urusin aku? Pencuri api itu gak sesimpel yang kamu kira. Aku sudah bilang, urusanku gak perlu campur tanganmu. Kian. Gawat. Kamu tahu kenapa dulu Sumaker ninggalin motor dan pilih balapan mobil? Kenapa? Karena dia kalah sama aku. Dan mobil di belakangku ini. Mobilku di mana? Itu mobilku, benar? Gila, siang bolong begini mobilku dicuri. Tagihan cicilan mobil aja belum lunas. Mama, kita mau kemana? Mama, sebenarnya ada apa sih sama papa? Apa mama sudah tahu soal papa? Diam, bukan mamamu. Tapi mama begitu baik ke Kian. Mama itu mama Kian. Mama jangan tinggalkan Shen ya. Kian ingin punya rumah. Mama. Sudah ku bilang, aku bukan mamamu. Berhenti teriak. Mama. Bicara. Siapa ayahmu, dan kamu siapa? Kamu kan sudah tahu. Ayahmu tidak jujur. Aku mau dengar darimu. Mulai dari 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, ayah menyelamatkanku dari tangan pencuri api. Sun King, kalau ada urusan, selesaikan denganku. Kian gak ada hubungannya dengan ini. Lau Bai, maksudmu kamu asal ikut kencan buta terus ketemunya langsung petinggi organisasi pencuri api? Kak Bei, ini keterlaluan banget. Kalau Kian jatuh ke tangan pencuri api, itu masalah besar. Pelihara hantu di rumah sendiri nggak sadar. Paman Yi. Kak Bei sibuk balikin liantan ontak kamu. Kamu ngomong gitu, kok kayak malah tusuk dari belakang sih? Bukan itu maksudku. Kak Bei, kamu tahu markas pencuri api ada di mana? Panggil orang sekarang, habisi dia bersih. Tahu pun percuma. Orang biasa gak bisa masuk. Dari yang aku tahu tentang Daozi, dia pasti akan menghubungiku segera. Tugas selesai dengan... Semua sudah beres. Dao Sheng, akhirnya kamu tetap kalah. Halo. Lama gak jumpa, semuanya baik? Dao Sheng. Aku mau dengar suara Kian. Ayah jangan datang. Kian, jangan takut. Kian, Kalau dia kehilangan sehila, aku takkan biarkan kau hidup nyaman. Tenang saja, tak tertarik padanya. Kau tahu keinginanku. Besok siang. Datang sendiri ke pertemuan. Aku akan menunggumu. Kamu benar-benar mau pergi sendiri. Kakak Bei, ini pasti jebakan. Pergi sendiri terlalu berbahaya. Kian di sana, harus pergi. Lau Bai. Tahu nggak bisa menghentikanmu. Ikut aku. Baju perang ini, selalu aku simpan untukmu. Sudah lama tidak bertemu, teman lama. Bai. Kamu harus hati-hati, ya. Nona Leng, Aku di sini. aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku menganggapmu seperti adik perempuan. Tidak seharusnya mengidolakan pencuri. Tapi bahkan pencuri pun punya prinsip. Kamu orang baik. Prinsip pencuri apaan sih?
Sebenarnya omong kosong. Pencuri tetap pencuri. Aku tak ingin masalah diselesaikan dengan mencuri, meskipun aku juga pencuri. Aku benar-benar berharap tidak ada pencuri di dunia ini. Pergi. Lau Bai, jangan kecewakan hati nuranimu. Kian, jangan takut, ayah datang. Raja Pencuri, kita bertemu lagi. Hanya kamu sendiri, Kalau tidak, Apakah banyak orang bisa menghentikanmu? tidak bisa berhenti, kenapa tidak minggir? Jalan ada di bawah kakimu. Silakan. Untuk lantai berikutnya, hanya ada jalan ini, pencuri legendaris. Bahkan kamu, untuk membuka pintu ini harus bayar dengan kehilangan 2 tangan. Apa maksudnya? Di dalam pintu, ada 10 pilar baja penopang. Terhubung silang, struktur mekanis tersederhana. Hanya perlu geser saklarnya, pintu akan terbuka. Tapi, untuk membuka pintu, harus masukkan tanganmu ke dalam lubang, geser mekanismenya. Dulu Zi anggota Momen, ada mekanisme dalam lubang ini. Dia ingin melumpuhkan tanganku? Pencuri legendaris, tanganmu itu terlalu berbahaya bagi kami. Tentu saja, kamu masih punya pilihan lain. Pilihan apa? Tinggalkan Gio kupu-kupu itu, lalu pergi. Tapi aku tidak bisa menjamin kalau pemimpin kami tidak akan melampiaskan kemarahannya pada gadis kecil itu. Meskipun kamu membunuhku, pintu ini tidak akan terbuka. Aku tahu. Pintu ini harus kamu yang buka. Aku akan mendengarkanmu. Itu bukan terserah kamu. Kamu tidak mengira aku akan tunduk hanya karena diancam atau dibujuk, kan? Kapan aku bilang aku mengancammu? Pencuri legenda, hari ini, tanganmu itu milik kami. Aku, pencuri legendaris, punya 3 keahlian hebat. 2 tangan 1 jari. Tapi kalian gak percaya aku hanya punya 3 trik, kan? Maksudmu apa? Kamu dari pihak pencuri api, kamu pasti tahu teknik hipnotis bunga lili, kan? Camus. Buka pintu. Pencuri legendaris, ini aroma yang kusiapkan khusus untukmu. Cukup hirup sekali saja. Kurang dari semenit, tubuhmu akan lumpuh. Tak akan bisa bangkit lagi. Kau masih punya waktu 30 detik. Bawa kupu-kupu giok itu ke sini, cepat. Tolong aku. Cepat. Tolong aku. Cepat panggil orang. Berapapun orang di Balai Naga Hijau, panggil semuanya ke sini. Raja pencuri belum mati. Ulangi, Raja pencuri belum mati. Sedang mencariku, ya? Jadi aku yang bergerak, atau kamu mau melakukannya sendiri? Kamu pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup, pencuri agung? Aku hidup atau mati, belum tentu. Tapi kamu pasti tidak akan selamat. Jangan mendekat. Kenapa? Bukannya kalian ingin aku mati? Kenapa takut? Takut apa? 3 tahun tidak bertemu. Kamu tidak berubah. King Long, kamu bikin aku kecewa. King Long, sungguh mengecewakan. Segini aja keberanianmu? Gimana kamu bisa jadi penjaga hukum? Luar biasa pencurian hebat, bisa sampai sejauh ini.
Ngumpet begitu, kirain nggak tahu siapa kamu. Fei Tianhu. Keluar, dong. Lukamu parah banget. Karena terakhir kali ada yang bikin kacau, kamu masih hidup untuk ketemu aku? Kelihatan nggak terima, ya? Kemarin aku cuma lengah. Kali ini, pencuri suci nggak pernah lawan perempuan. Ini semua aku siapkan buatmu. Gimana? Suka nggak? Zerang. Bunuh dia sekarang juga. Nggak menyerang perempuan dan anak-anak, itu kelemahan terbesarmu. Memang aku nggak serang perempuan, tapi... Jurus titik bunga matahari. Sayang, ya. Aku nggak peduli gender. Kamu. Jangan mendekat. Satu serangan tajam. Aku nggak apa-apa. Semua urat di tubuhmu putus. Jangan jadi pencuri lagi, cari pekerjaan yang lebih stabil. Sun King. Raja pencuri, kita bertemu lagi. Sun King, di mana Kian? Cepat bawa aku menemui dia. Kian baik-baik saja. Serahkan Jade Butterfly, aku pastikan dia tetap hidup. Kamu gila? Masih nggak tahu apa sebenarnya pencuri api? Kami merampok si kaya demi si miskin, merebut harta dinasti Xia sebagai keadilan. Kamu tertipu oleh Daozi. Dia mengincar Yin Yang Jade dan Jade Butterfly untuk harta karun kaisar pertama. Semua harta nasional yang kalian curi, dia tidak pernah menyerahkannya ke Xia. Diam, kenapa percaya padamu? Ada bukti? Kalau benar-benar berbuat adil. Kenapa menculik Kian? Untuk melindungi Kian. Kamu terus membohonginya. Membuatnya menganggap musuh sebagai ayah, pembunuh keluarga Peng. Kalau kamu pikir aku ini pembunuh, tembak saja. Tembak, semuanya selesai. Kenapa? Takut, ya? Atau kamu mulai ragu? Diam. Kalau begitu, tembak saja. Aku bilang diam. Pastikan Kian masih hidup. Tembak, jangan ragu-ragu. Apa kamu mau memaksa aku? Tembak saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. NAK Jangon Teriak. Walaupun kami lepaskan, kamu tetap nggak bisa keluar. Aduh, sakit. Dasar tidak becus, anak kecil pun tak tertangkap. Bos, gadis kecil ini aneh. Tali kematian bisa dia buka, dan dia jago teknik tangkap. Penjahat besar. Kamu menyakiti keluargaku. Tunggu, ayahku akan bikin kamu babak belur. Ayahmu belum pasti bisa hidup untuk ketemu kamu. Nggak mungkin. Ayahku perampok nomor 1 di dunia, pasti nggak akan mati. Benarkah? Kepala rumah tangga, raja pencuri sudah mati. Kamu tahu di mana Daozi menyembunyikan Kian? Markas Dao Huozhe ada di bunker bawah tanah. Setelah keluar dari organisasi, Daozi memakai formasi 5 elemen untuk membangun ulang. Tapi tanpa mengetahui jalan, butuh usaha menemukan Daozi. Tunggu di sini, aku akan selamatkan Kian. Aku ikut denganmu. Jika kamu ikut, terlalu mencolok. Aku menyelamatkannya, lalu kita bersama. Tidak, aku tetap khawatir. Tunggu aku menyelamatkan dia. Lalu kita pulang bersama. Tidak mungkin, ayahku pasti tidak mati. Kamu pasti bohong. Pencuri sakti mati. Giok Yin Yang ada di tanganku. Tanyakan tikus emas, apakah kupu-kupu giok sudah didapatkan? Kakak besar. Kupu-kupu giok ada di tanganku. Pencuri sakti sudah mati. Ada kupu-kupu giok sebagai buktinya. Ternyata benar ini kupu-kupu giok. Tidak mungkin. Kalian pasti bohong padaku.
Benar kan? Ayahku tidak mungkin mati. Tikus emas. Kerjamu bagus. Berikan kupu-kupu giok itu padaku. Anda bisa ambil giok kupu, tapi lepaskan orang itu dulu. Tikus emas, apa kau lupa posisi dirimu? Kau mengancamku? Dangan APA? Jangan lupa, trikmu itu aku yang ajarkan. Kau mau lawan aku pakai apa? Karas Kepala. Cari mati. Tidak bagus. Tangan naga menembus awan, sayang belum sempurna. Cari mati. Siapa? Aku sudah tahu, kamu nggak akan mati semudah itu di sini. Kamu nggak apa-apa, kan? Ayah, Masih bisa bertahan. Aku bilang, kita pasti akan bertemu lagi. Kalau sudah datang, langsung saja. Tinggalkan jayak kupu-kupu, orangnya bol kamu bawa. Tapi cuma bisa bawa satu. Aku mau bawa semuanya. Kamu tidak punya waktu, lukanya tidak akan tahan lama. Mungkin aku tidak bisa membunuhmu, tapi aku cukup mampu menahannya untuk sementara waktu. Bai Yutang, bawa Kian-Kian pergi. Aku sering melakukan pekerjaan kotor untuk hari ini, jika aku mati di sini. Aku pantas mendapatkannya. Aku sudah bilang. Aku akan membawamu pergi. Dan aku tidak akan melanggar janji. Rencanamu bagus. Tapi ada satu hal yang kamu hitung salah, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Aku tahu kamu nggak pernah peduli sama nyawamu sendiri. Tapi mereka gimana? Meski kamu bunuh aku, dia mungkin sudah mati. Sebelum aku mati, cari gadis kecil buat diajak mati bareng. Nggak susah, kan? Karena kita nggak mau ngalah, aku punya tawaran. Tawaran apa? Gimana kalau kita taruhan, yang menang hidup, yang kalah kehilangan segalanya. Ini ada 3 gelas minuman, 2 isinya racun, 1 enggak. Kalau kamu minum yang nggak beracun, aku bakal biarin kalian bertiga pergi. Tapi kalau minum yang beracun, nyawanya dia terserah aku. Jangan percaya dia. 3 gelas itu beracun. Kalau diminum, bakal mati. Takut? Angkat senjata bayar takter tentukan. Oke, aku kira pertunjukan apa. Cuma segini doang, aku minum. Udah aku minum, bisa bawa orangnya, kan? Dasar ngeselin. Orangnya boleh bawa, tapi barangnya tinggal. Baiklah. Ayo pergi. Kepala keluar, bagaimana kalau kita menyerang? Pencuri suci sudah minum racun, tidak akan bertahan lama. Ini bukan racun biasa, keracunan tidak bisa berjalan lebih dari 7 langkah. Tapi dia tidak apa-apa. Kita tidak bisa mengambil, hati-hati, dia nekat. Pergi, bawa tim untuk mengikutinya. Pergi. Jangan pegang aku. Anggap tidak ada apa-apa. Terus jalan ke depan. Jangan sampai mereka lihat. ayah, kamu akan baik-baik saja, kan? Ayah tidak apa-apa. Bai Yutang. Ayah, Bai Yutang. Naik, naik. Bai Yutang. Papa, Lao Bai. Lao Bai. Pergi. Lao Bai. Lau Bai, cepat bawa dia ke rumah sakit. Kak Bai, bertahanlah jangan sampai pingsan. Ini. Kamu sadar. Aku.
Aku pingsan berapa lama? Sudah 3 hari. Bagaimana dengan Bai Yutang? Untung saja diselamatkan tepat waktu, dia tidak apa-apa. Semuanya salahmu. Kalau bukan karena kamu, Kak Bai tidak akan terluka separah itu. Sudahlah, jangan merasa bersalah lagi. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Apa? Sebelumnya kita tidak mengambil tindakan terhadap kelompok pencuri api karena tidak ada bukti. Sekarang, kami berharap kamu bersedia menjadi saksi pelaku. Saya bersedia. Organisasi pencuri api telah melakukan kejahatan, termasuk pembantaian keluarga Peng dan insiden pameran Kota Selatan. Di baliknya, campur tangan organisasi pencuri api. Kenapa kamu belum menangkap mereka? Aku juga mau, tapi mereka licik. Tidak ada yang tahu di mana markas asli organisasi pencuri api. Jika salah langkah, mereka kabur. Dulu kian-kian di tangan mereka, jadi aku tak berani gegabah. Aku harap kamu bisa bawa kami ke tempat mereka agar bisa menangkap mereka sekaligus. Saya bisa menunjukkan jalan kepada kalian. Tapi saya punya satu syarat. Kamu berani membuat syarat dengan kami. Bukan aku. Aku ingin bertemu Bai Yutang dan Kian-Kian. Tahu siapa dirimu sekarang? Aku tahu. Tapi aku hanya punya satu permintaan ini. Tidak masalah, mereka ada di ruang VIP. Ikut aku. Tidak mau masuk untuk menyapa? Tidak usah. Aku tahu siapa diriku sekarang. Tuan Kotaye, aku sudah siap berangkat. Aku hanya menunggu kata-kata itu darimu. Semua siap? Semua tim, bersiap berangkat. Gawat, gawat, bos. Gawat. Lokasi organisasi Mana mungkin. Tikus Bulu Emas. Pasti bocorkan lokasi organisasi. Sialan. Perintahkan segera pindah. Siap. Orangnya sudah ditangkap. Pamenyi. 2 orang kabur. Daozi dan An. Aku tahu di mana dia akan. Hati-hati ya. Baik. Kenapa kalian di sini? Kenapa bawa Kian-Kian? Kian-Kian ngotot mau ikut. Ibu, kami khawatir kalau ibu sendirian. Kalian harus mengikuti ya. Kian-Kian, peluk ayah erat-erat. Peluk yang erat. Kita berangkat.